Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Kakak percaya kita semua baik-baik saja, kita semua sehat-sehat, semua karena berkat Tuhan. Siapa yang hari ini bersemangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangannya, Yesus! Yeah! Sus! Yesus, yes! Joyful kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Allah Sanggup. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, Adik-adik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita
duduk dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah lagu ini dari awal sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, Joyful Kid. Puji Tuhan, kita jumpa lagi lewat ibadah minggu kita. Dan kembali adik-adik, yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan bersama Kak Donald. Dan sebelum kita mulai, Kak Donald ajak adik-adik siapkan diri adik-adik, duduk yang manis, Alkitabnya ya, berpakaian yang baik, yang pantas walaupun ibadah online. Tetap adik-adik, yuk sama-sama kita hormati Tuhan ya. Beribadah serius ya adik-adik ya. Jangan sambil bergerak ke sana kemari, fokus sampai selesai ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kembali lagi kami bisa beribadah walaupun masih lewat online. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau menghormati firman-Mu, dan kami ingin Tuhan mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat berita firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Yesus dulu yuk. Yesus, Yesus, yes. Nah adik-adik, hari ini Kak Donald akan lanjutkan lagi tema kita. Masih tetap ya adik-adik ya, apa? Sukacita dalam belajar. Nah, belajar apa adik-adik? Kita belajar bersosial. Nah, itu tema kita adik-adik ya. Kali ini adik-adik kita lanjutkan lagi lewat pembahasan ayat Alkitab kita yang bersambung ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 ya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Kak Donald sudah menjelaskan adik-adik bahwa dalam bersosial kita tidak boleh kalau kita tidak berjalan dengan orang fasik ya. Itu yang Kak Donald sudah menjelaskan tentang apa itu fasik adik-adik. Yang kedua, Kak Donald juga sudah menjelaskan bahwa dalam bersosial supaya kita bisa joyful sosial kita tidak berdiri dengan orang berdosa. Ya, adik-adik, kita tidak berbuat dosa dan kita tidak berteman dengan orang-orang berdosa. Nah, kali ini masih sama di Mazmur pasal 1 ayat 1. Ada satu lagi yang terakhir nih adik-adik, kita selesaikan ya. Apa itu? Ayo, apa adik-adik? Kita tidak boleh duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Nah, pencemooh itu apa adik-adik artinya? Artinya itu kalau zaman sekarang bahasa kerennya adalah bullying. Adik-adik tahu nggak arti bullying? Kalau nggak tahu, bullying sama dengan menghina, mencela, menjelek-jelekan orang. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Kita tidak boleh menghina, menjelek-jelekan orang atau membullying, baik secara langsung di depan orangnya atau ngomongin orangnya di belakang. Jelek-jelekin orangnya di belakang. Maksudnya apa tuh? Kita nggak ketemu sama orangnya nih adik-adik. Kita kalau ketemu sama orangnya kita nggak ngomong apa-apa, tapi di belakang kita ngomongin dia, kita jelek-jelekin dia. Nah, yang kayak begini termasuk pencemooh adik-adik. Ya, jadi mari kita belajar dalam bersosial adik-adik. Yuk kita sama-sama jaga supaya di antara kita dalam berteman, dalam keluarga, dengan papi, mami, kakak, dedek, cici, koko, ya, termasuk dengan orang yang lebih tua, dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan orang-orang tua, guru-guru kita, teman-teman main kita. Mari adik-adik jaga supaya kita jangan mencemooh, termasuk waktu adik-adik bermain sosial media. Waktu adik-adik tuh yang punya IG, yang punya TikTok ya, yang punya Line. Nah, adik-adik suka komen-komen kan? Ayo komen-komen kita, jangan komen-komen yang mencemooh adik-adik. Jelas sampai sini adik-adik ya? Nah, adik-adik mesti bedakan antara orang yang mencemooh ya dengan orang yang memberikan, mengkritik dengan kritis. Itu dua hal yang berbeda adik-adik. Yang membedakan kalau orang kritis
itu dia bisa mengetahui apa yang menjadi sumber masalah utamanya, dan dia juga bisa memperbaiki. Dia bisa mengusulkan, membantu, oh begini loh solusinya, begini loh jalan keluarnya. Nah, itu orang yang berpikir kritis. Tetapi kalau yang mengkritik, nah ini ya masih lebih baik sih daripada mencemooh. Kalau mencemooh mah udah pasti jelek-jelekin aja. Pokoknya di mata dia jelek aja. Gitu adik-adik ya. Nah, ini hati-hati adik-adik. Kita jangan melakukan hal seperti ini ya adik-adik ya. Nah, biasanya kalau orang mencemooh itu lebih banyak organ tubuh apa yang bermain. Tuhan kasih organ tubuh kita, ada mata, telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Nah, orang yang mencemooh itu lebih banyak menggunakan apa adik-adik? Mata? Bukan. Telinga? Bukan. Tangan, kaki? Bukan. Tapi apa? Nih, mulut nih. Makanya ada lagu sekolah minggu. Masih ingat gak adik-adik? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, hati-hati adik-adik ya, supaya kita jangan sampai dalam bersosial kita ini mulut kita nyakitin orang lain. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik? Daud itu, si penulis Mazmur itu, ya dia juga pernah loh dicemooh. Ya, adik-adik masih ingat nggak? Waktu Daud melawan musuhnya dari bangsa Filistin. Wah, adik-adik pasti tahu nih. Coba tebak, siapa nih musuhnya Daud dari bangsa Filistin yang ingin menghancurkan bangsa Israel, menghina nama Tuhan, dan meledek Daud, adik-adik. Kenapa? Karena badannya besar, tinggi, lalu dia sudah punya pengalaman, tentara yang hebat, dia punya peralatan lengkap, senjatanya juga senjata yang bagus, yang kuat, yang canggih. Sementara Daud cuma membawa umban. Cuma bawa umban adik-adik. Bukan ketapel ya adik-adik ya, bukan ketapel, tapi umban. Nah, Daud cuma modal umban adik-adik sama batu. Sementara lawannya, wah dia punya perisai, dia punya tombak, dia punya pedang. Wah, pasti udah nggak mungkin menang lah. Lalu dia merasa sombong adik-adik. Lalu menghina Daud. Ya, dianggapnya, dia merasa seperti, kok saya ini kayak dianggap kayak anak kecil. Saya ini kok dianggap kayak orang nggak penting. Saya ini kayak dianggap seperti binatang. Karena kok yang diajak untuk berantem, yang diajak untuk berkelahi, ya itu anak kecil yang badannya pendek sekali. Jadi dia merasa terhina. Dan dia mulai menghina, ngeledekin Daud adik-adik. Wah, mencemooh Daud. Dan bukan hanya Daud yang dicemooh, bangsa Israel dicemooh. Bukan hanya bangsa Israel dicemooh, Tuhannya Israel juga dicemooh. Dihina-hina, diledek-ledekin adik-adik. Berani sekali orang ini menghina Tuhan. Nah, siapa orang ini adik-adik? Pasti tahu jawabannya ya. Kelas kecil sedang besar, ayo coba jawab ya. Ini jadi kuisnya. Nah, adik-adik coba perhatikan ini. Ya, kakak akan kasih lihat kalian nih apa yang dikatakan oleh orang ini. Ya, lihat video ini adik-adik. Oke? Meanwhile, the giant Philistine soldier named Goliath threatened Israel. I am the strongest, biggest one. Soldier Goliath, come fight me. You are like little mice. No one can beat me. Israelites were so afraid. But David was not afraid. He was angry when he heard what Goliath said. How dare you say that? You're the army of God, Goliath. Goliath, here I am in the name of God. I will not forgive you for what you said. You are fighting with swords and spears, but I will fight in the name of the Lord. Come on! Goliath began to laugh. Look at you. You are so tiny like a mouse. Come on. I'll smash you at once. Watch out, giant!
God, please give me strength. The rock struck Goliath in the head, and he began to drop. David won! Thank you, Lord! The Israelites were so happily surprised. Thank you, Lord! Nah, adik-adik, itulah yang namanya pencemooh adik-adik. Mari adik-adik belajar yuk. Jangan sampai kita ini jadi anak-anak joyful yang pencemooh. Itu bukan anak Tuhan Yesus adik-adik. Itu bukan anak joyful. Itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi Kak Donald, kadang-kadang aku kesel, aku suka digangguin, aku suka diledekin, aku suka, ya orangnya itu pokoknya selalu aja gangguin aku. Jadi aku harus serang balik, saya harus ngata-ngatain juga biar dia kapok. Ya, tapi coba adik-adik balas kejahatan dengan kejahatan. Besok-besoknya orang itu berhenti nggak berbuat jahat? Adik-adik diledekin, terus adik-adik ledekin balik. Kira-kira berhenti nggak? Stop nggak? Belum tentu adik-adik, malah bisa makin panas, makin emosi, makin benci. Ya nggak? Oleh karena itu Tuhan mengajarkan, ayo adik-adik, hati-hati gunakan mulut kita. Kita kalau misalnya kita dihina, diledek, dicaci maki, atau kita diperlakukan tidak sopan dengan kata-kata, nah yang pertama adik-adik harus koreksi dulu. Bener nggak omongan orang itu? Ya, ini orang teman kita ini sebetulnya mengkritik kita atau mengkritisi kita, atau dia mencemooh kita. Beda loh adik-adik ya. Nangkap ya sampai sini adik-adik ya. Kita mesti cek dulu. Oh iya ya, saya salah. Oh iya benar saya memang salah. Ya udah adik-adik akui, minta maaf dan ubah sikap buruk adik-adik. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak melakukannya, adik-adik juga tidak pernah menyakiti orang itu, adik-adik juga nggak pernah menghina dia, tapi orang itu hina dia, adik-adik. Nah, pilihan adik-adik ngapain? Ya adik-adik sudah, jangan terlalu dekat sama orang itu. Adik-adik jangan terlalu ladenin orang seperti itu. Mendingan kita menghindar dan kita doain dia supaya dia bertobat adik-adik ya. Itu cara kita adik-adik. Jadi kita tidak jatuh dalam pencemooh balik. Kita nggak balas lagi dengan cemooh, dibalas dengan cemooh. Tidak akan pernah selesai. Yang ada cemooh akan terus berlanjut dan berlanjut sampai kapanpun. Ya, adik-adik, mari belajar ya, supaya kita tidak menjadi sosialnya rusak. Tidak sosial kita jadi apa? Jadi tidak baik. Nah, jelas ya sampai sini adik-adik ya. Jadi Kak Donald berharap sekali yuk sama-sama. Memang susah ya adik-adik ya. Tuhan kasih satu mulut ini. Aduh, susah loh adik-adik. Kalau misalnya nih kita punya tangan satu tangan kita misalnya tidak berfungsi, masih ada tangan satu lagi yang bisa menggantikan. Betul nggak adik-adik? Kalau telinga kita misalnya salah satu nggak bisa dengar, masih ada satu lagi. Mata kita misalnya nggak bisa lihat, masih ada satu lagi. Masih ada cadangan lah adik-adik ya. Lain kalau misalnya ya dua-duanya kena gitu ya, telinganya sama-sama tuli, matanya juga dua-duanya buta, tangannya dua-duanya cacat, ya itu lain cerita. Tapi setidaknya masih ada gitu loh adik-adik yang menggantikannya. Ada kuping palsu, ada tangan palsu, betul nggak adik-adik? Ada mata buatan palsu. Tapi kalau mulut, wah, bisa nggak digantikan mulut palsu? Nggak bisa. Gigi palsu ada, tapi mulutnya, bibirnya bisa diubah nggak? Ada gantinya nggak? Nggak ada adik-adik, betul nggak? Cuman satu doang nih mulut kita nih. Jadi karena satu mulut saja, tidak ada dua, mari kita jaga baik-baik adik-adik. Tapi kalau dikasih dua kayak gimana tuh adik-adik? Mulut kita ada dua. Ada yang ngomong di sini, ngomong di sini. Apalagi ada tiga. Waduh, ini juga kayak alien adik-adik ya. Ini manusia dari planet lain, ini mulutnya ada tiga. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita dengan satu mulut saja. Dan ini kita artinya apa adik-adik? Ya, kita jangan sampai terlalu cepat untuk berkata-kata. Kita jangan sampai mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata yang tidak sopan.
Oleh karena itu sebelum kita mengucapkan kata-kata, pikir dulu. Baik atau tidak, buruk atau tidak. Dengar benar-benar. Dengerin dulu, pahami dulu. Ya, dengar beritanya dengan tepat. Dengerin. Supaya kita jangan hanya dengar sepihak, tapi dua pihak. Kita dengerin. Oh, ini toh maksudnya. Lihat, amati baik-baik. Tuhan kasih mata kita. Supaya kita waktu nanti ngomong, kita itu tidak salah. Lalu adik-adik coba periksa hati kita. Ya, hati kita coba timbang-timbang. Ya, hati kita coba cek. Kita damai nggak? Tenang nggak? Kalau kita bergaul dengan orang ini, kita ngomong itu. Hati adik-adik merasa terganggu. Nah, itu pertimbangan adik-adik yang harus kita gunakan supaya kita terhindar dari pencemooh. Ya, pikirin dulu, dengerin baik-baik, lihat, amati, ya, dan adik-adik coba rasakan. Maka kakak percaya kalau ini yang kita kerjakan, kita pasti terhindar dari pencemooh. Jelas ya adik-adik ya? Nah, Kak Donald hari ini kasih adik-adik ayat hafalan dulu nih ya. Adik-adik ayat hafalannya di mana? Amsal 13 ayat 1. Di Amsal 13 ayat 1 itu ayat hafalannya adik-adik. Kak Donald mau cerita lagi. Ada lagi tokoh Alkitab nih, punya sosialnya bagus. Selain Daud, ada tokoh lagi yang namanya Ayub, adik-adik. Adik-adik tahu cerita Ayub? Ayub itu pernah mengalami masalah, menderita, susah, hidupnya jadi bangkrut, adik-adik. Usahanya jadi bangkrut, ya, anak-anaknya 10 meninggal, lalu dia ditinggal sama istrinya, lalu dia penyakitan, adik-adik. Aduh, lengkap sudah penderitaan Ayub. Betul nggak adik-adik? Coba tuh adik-adik, kita aja kalau kena sakit aja udah susah kan? Ya nggak? Ayub itu ngalami kena sakit sampai, ya, ini kulit badannya ini semua ini jadi koreng-korengan, semua ada luka, bau, bernanah. Wah, itu sangat mengganggu sekali adik-adik. Dia ini dulu orang kaya, ya, tapi sekarang jadi susah, usahanya semua hancur adik-adik. Dia punya anak 10 adik-adik, 10-10-nya juga meninggal. Istrinya tinggalin dia. Wah, sedih sekali, dia merasa lonely adik-adik, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bantu. Waduh, dia sedih sekali. Ternyata adik-adik ada 4 temennya Ayub adik-adik. 3 dicatat di dalam Ayub, ya, kitab Ayub. Ada 1 yang dicatatnya di belakang, ya, di belakang pasal-pasal akhir. Ada 1 namanya Elihu. Nah, Kak Donald kasih kuis lagi buat adik-adik. Coba sebutkan 3 nama atau 4-4-nya deh sekalian. Tadi Kak Donald udah kasih bocorin 1 namanya, Elihu. Yang 3-nya coba adik-adik cari yuk. Adik-adik baca di kitab Ayub ya. Itu ada tuh di Ayub pasal 2 sudah ada. Ayub pasal 2 adik-adik boleh cari. 3 nama teman-temannya Ayub. Datang berkunjung, tengok. Nah, itu baru bersosial yang bagus. Betul nggak adik-adik? Temennya lagi susah, temennya lagi sedang ada masalah. Nah, mereka datang bertiga, berempat, nemenin Ayub. Adik-adik tahu nggak Alkitab mencatat dalam waktu 7 hari mereka diem, nggak ada yang ngomong sama sekali. Mulut mereka dijaga selama 7 hari, seminggu adik-adik ya. Jadi mereka seminggu itu hanya nongkrong, duduk, temenin Ayub doang. Nggak berani ngomong apa-apa. Karena apa? Karena ngelihat Ayub menderita susah sekali, mukanya udah beda banget, udah nggak seperti muka yang aslinya. Ya, kondisinya Ayub itu sangat-sangat menderita adik-adik. Kondisinya Ayub itu sangat-sangat susah, sangat-sangat kurus. Ya, penyakitan, aduh, dilihat aja udah nggak enak gitu adik-adik. Jadi mereka mau ngomong itu dijaga banget. Aduh, mau ngomong gimana ya, mereka jaga baik. 7 hari. Tetapi adik-adik, setelah Ayub menceritakan kisahnya, dia berkeluh kesah sama teman-temannya, dia curhat sama teman-temannya tuh, dia ngeluh-ngeluh juga Ayubnya, ya, dia juga Ayub merasa kayak bertanya-tanya. Cuman 7 hari adik-adik diem. Setelah 7 hari kemudian,
tiga temennya mulai berkomen. Mereka komen. Komennya apa adik-adik? Wah, mencemooh Ayub. Mereka ngeledekin Ayub, mereka menghina Ayub, mereka salah sangka sama Ayub, mereka salahin Ayub. Kamu menderita karena kamu nih yang bikin masalah, kamu itu orang berdosa, kamu itu kena kutuk, kamu pantas untuk dihukum. Wah, Ayub makin sedih. Aduh, saya aja nggak ngerti kenapa saya menderita seperti ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan juga belum jawab. Jadi kamu kok nuduh saya seperti itu? Ayub jadi makin tambah kesel adik-adik. Ya, akhirnya mereka beradu. Mereka saling, ya, yang satu ngomong begini, Ayub juga bales lagi. Mereka coba saling menjelaskan, tapi nggak ketemu adik-adik. Muncullah ada satu temannya namanya Elihu. Dia ngomongin tiga temannya itu. Kalian semua ini, ya sudah menyakitkan Ayub. Kata-kata kalian semua ini sudah tidak baik. Lalu Elihu juga menasehati Ayub. Dan Elihu ini masih muda. Di antara tiga temannya, Elihu ini yang paling muda. Ya, paling muda. Jadi dia nggak berani ngomong duluan. Jadi biarkan aja dulu yang sudah tua-tua yang bicara. Karena dia merasa tidak sopan sebagai orang muda mendahului orang tua. Tetapi ketika dia dengar orang tua ini teman-temannya yang sudah lebih senior, kok kayaknya kata-katanya nggak baik. Maka dia sebagai anak muda, dia mau menegur, dia mengkritisi. Nah, sekali lagi, mengkritisi tiga teman-temannya bahwa ucapannya tidak pantas. Juga dia mengkritisi Ayub. Sikap dia juga dikasih tahu, dinasehati juga. Nah, ini contoh yang baik adik-adik, ya. Dan akhirnya di dalam kitab Ayub itu adik-adik, waktu Tuhan datang menjelaskan kepada Ayub kenapa terjadi seperti itu, untuk apa Tuhan memberikan penderitaan kepada Ayub, dan Tuhan kasih lihat kepada Ayub tujuannya Tuhan mau ngapain, Ayub baru sadar, oh ternyata itu baik ya, ternyata itu berguna buat saya ya. Nah, lalu Tuhan memberitahu kepada Ayub, kamu harus mempersembahkan korban untuk tiga teman kalian itu. Kalau enggak, tiga temanmu itu akan aku hukum. Jadi Ayub berdoa untuk tiga temannya yang sudah mencemooh dia, yang sudah menghina dia. Ayub balasnya dengan apa? Dengan membawa dalam doa adik-adik. Nah, itu yang diajarkan Tuhan. Nah, sementara Elihunya Tuhan tidak hukum ya, karena dia masih muda, walaupun paling kecil, tapi dia bijak adik-adik, dia bersosialnya bagus. Nah, sampai sini jelas adik-adik ya. Ayo kita belajar ya adik-adik ya, bersosial yang baik dengan tidak menjadi pencemooh. Sampai di sini dulu adik-adik cerita firman Tuhannya. Kita akan akhiri. Kak Donald aja kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini belajar dari firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami bersosial yang membawa joyful. Kalau kami tidak ikut menjadi pencemooh, Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali kata-kata kami kasar, kata-kata kami tidak pantas, kata-kata kami tidak sopan, kami menyakiti papa mama kami dengan kata-kata, dan koko, cici, dedek, teman-teman kami. Bahkan kami juga suka ngata-ngatain diri kami sendiri, nyalahin diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami, apalagi kalau kami juga mulai ngeluh sama Tuhan. Kami juga suka komplain sama Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami, tolong bantu kami supaya menjaga mulut kami, supaya kami tidak menjadi pencemooh ya Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata berkat, memberi kata-kata semangat, penghiburan, kekuatan. Kalaupun ada yang kami mau kritik Tuhan, kami mau mengkritisinya Tuhan. Kami mau bantu mana yang kurang, mana yang salah, dan kami kasih solusi. Kami kasih caranya untuk memperbaiki ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin suka menghina kami. Kami doakan mereka supaya Tuhan jamah mereka, agar mereka bertobat seperti Ayub mendoakan ketiga temannya yang sudah menyakiti dia dengan kata-kata. Kami juga mau belajar ya Tuhan untuk mendoakan teman-teman kami yang suka menyakiti kami. Tuhan ampuni mereka ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari anak-anak Joyful, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati iman percayamu untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Hai anak-anak Joyful, sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik supaya tetap tubuhmu sehat, kuat, memberkati adik-adik semakin cerdas, pintar, pandai. Adik-adik punya hati yang baik, hati yang besar. Adik-adik punya keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang suci, niat-niat yang baik untuk melakukan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik diberkati supaya adik-adik makin sayang sama Tuhan Yesus, semakin dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, makin dekat sama Tuhan Yesus, dan semakin ingin menyenangkan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik sampai tua nanti, sampai besar nanti. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan adalah Natalan Joyful Kids. Ayo adik-adik, nanti tolong dikirim fotonya atau video kalian ya pada saat kalian ikuti ibadah Natal. Jangan lupa. Bye.